di pondok pesantren pada zaman tahun 1989 sampai dengan tahun 92. Mungkin bisa diceritakan Pak, pengalaman Pak Kiai. Ini pengalaman baik atau pengalaman buruk? Mungkin kenangan-kenangan yang adalah baik itu manisnya, ibarat kopi, ada pahit, ada kecut, tapi manisnya memberi kenikmatan. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang saya hormati, syukur alhamdulillah teman-teman TBI bisa berkunjung ke ma'had kami, Pesantren Al-Qurtubi, yang dimana diresmikan oleh beliau almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Peresmian. Iya, tahun 2008 ya. Dan dengan beliau almarhum Kiai Haji Atabik Ali Kelapiak Jogja. Beliau rawuh dengan penuh hikmat dan sangat luar biasa bangganya beliau karena alumni Tebuireng beliau bisa meresmikan pesantren yang alumni Tebuireng. Tahun 2008 itu dimana waktu peresmiannya peresmian itu kebetulan bersamaan dengan pilkada Bondowoso. Pemilihan pilkada. Waktu pasangan Amin Said sama Haris tuh. Pak Kiai sempat mencalonkan sebagai wakil bupati waktu itu kali. Bukan setelah itu. Ya. Dan alhamdulillah Pak Amin sama Pak Haris itu datang. Acara peresmian itu 2008. Peresmian dengan juga Haris datang. Dan alhamdulillah sangat cair, dan pada waktu itu juga beliau Kiai diwawancara dengan teman-teman pers Bondowoso. Artinya ada Jawa Pos, semua media diekspos semua media. Betul. Waktu itu. Betul. Berarti nah ini ada cerita yang menarik mungkin sahabat santri sekalian. Beliau ini memiliki hubungan yang dekat dengan Gus Solah pada saat itu sudah terbangun sejak 2008 gitu. Ya. Kemudian berkembang sampai diberikan amanat untuk menjadi ketua IKPT, Ikatan Keluar. Iya. Apa hubungannya di situ, korelasinya Pak Kiai? Kalau terkait dengan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng itu, jujur aja, pribadi saya itu tidak siap ketika itu. Waktu itu ya? Ya, karena siapa saya? Jujur aja, karena dari segi kapasitas keilmuan dan lain sebagainya, jujur aja alumni pesantren Tebuireng itu kan banyak yang mendirikan pesantren, santrinya banyak. Masa kemudian ketuanya seorang Saiful Rijal yang notabene alumni SMA. Ini mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah berkat dengan teman-teman juga support dari pengurus pusat kala itu, sempat mantan ketua IKPT pusat almarhum Kiai Haji Mustafa Yakub sempat juga hadir. Ya. Jadi kalau masalah hubungan kami dengan beliau Kiai Haji Salahuddin Wahid luar biasa. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan dalam forum ini karena mohon maaf, karena beliau guru kami, guru dalam hal banyak hal, termasuk terkait masalah bagaimana kita berpolitik, kita ngaji pada beliaunya. Ya, artinya banyak pengalaman yang ditimba dari Gus Solah. Betul. Dan itu
gerakan pemikiran Kusola, pemahaman yang sudah disampaikan mungkin bisa disampaikan kepada alumni khususnya ini masalah itu terkait dengan pesan-pesan untuk alumni, bagaimana pemikiran Kusola memotivasi kiai sehingga menjadi pengasuh pondok pesantren ini. Lembaga pendidikan apa saja sudah Kiai? Yang di mana itu? Yang dikembangkan di pondok pesantren Al-Qurtubi Bondowoso ini. Alhamdulillah, formalnya ada di PAUD, RA, kemudian MI, MTS, kemudian SMA Islam. Sampai jenjang sekolah menengah atas SMA. Iya. Nah ini juga sempat kami itu kerjasama dengan UT, Universitas Terbuka Jakarta. Alhamdulillah ya, barokah ini sudah. Siap. Nah, ini kalau di Tebuireng sejak tahun 92. Sesudah 89, keluar 92. Keluarnya 92. Ini Pak Kiai kabarnya melanjutkan pendidikan ke Kerapiak saya. Ke Pondok Pesantren Kerapiak Jogja. Di UII, di ekonomi saya. Menempuh pendidikan di UI Fakultas Ekonomi. Siap. Dilanjutkan yang ke Mesir tahun berapa lagi? Enggak ke Mesir. Oh ya, ya. Saya langsung ijab sah itu. Langsung mengelola pondok ini. Alhamdulillah ini pondok. Barokahnya Kiai. Jujur aja nih ya. Mungkin apa namanya? Ini saya sampaikan dalam forum yang resmi di channel TBI ya. Orang tua saya itu kalau mencari saya ya, itu ada 3 tempat. Ada 3 tempat waktu di Tebuireng ya. Di kamar, di masjid, dan di makom. Di Makbaroh. Di Makbaroh. Jadi kalau abah saya itu tidak ada di kamar, carinya ke masjid. Ruang tengah itu. Karena pasti saya di sana. Tidak ada di sana, pasti di makom. Seperti itu. Bil barakah mungkin karena sering saya tidur belajar, kemudian takror saya itu larinya mesti ke Astah kalau bahasa Madura, ke Makbaroh Hasim ya. Saya di sana. Jadi wallahu a'lam, semua Allah yang ngatur. Dan saya sendiri saya juga bingung kok bisa saya mengelola pesantren lembaga yang ada tanpa ada semacam sentuhan dari muassis Tebuireng. Saya yakinnya ini barokah dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi selama di pondok itu sudah punya cita-cita mendirikan pondok pesantren? Tidak, mimpi aja enggak ya Ustaz. Mau mimpi ya? Belum mimpi tapi sudah merasakan. Tidak, justru ini mimpi barokah ini. Mimpi jadi pengasuh pesantren pribadi saya enggak. Saya ini kan dari lulusan ekonomi. Kebetulan abah saya itu ada usaha. Jadi mindsetnya orang tua saya itu saya penerus bisnis. Jadi orientasinya ke perguruan tinggi fakultas ekonomi. Cuma Allah ini semua ya air mengalir. Ya gimana lagi sudah. Ya alhamdulillah dari lembaga kami pesantren ini sampai ada program tahfidz yang kebetulan juga di situ diinspirasi oleh beliau para kiai, para habaib, dan waktu meresmikan ya kebetulan juga yang meresmikan itu adalah alumni Tebuireng, Bupati Amin Said Husni. Nah, Pak Bupati Amin Said Husni yang sekarang menjadi pengurus PB NU katanya di pusat gitu ya. Dari Bondowoso Dan kemarin kabarnya beliau juga dilantik sebagai komisaris dari BUMN. Waduh, enggak tahu saya. Kebanggaan Bondowoso siap. Warga Bondowoso. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Nah ini cerita dari Pak Kiai, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik santri Tebuireng bahwa mondok mengais barokah, menyambung keilmuan itu ternyata di luar dugaan, betul-betul di luar dugaannya. Betul. Kita itu kalau ya apa namanya ya, saya itu ada amalan. Ini mungkin mohon maaf Gus Fahmi ketika mengajar kami di SMA ada amalan yang Hasik. Iya, yang sekarang beliau
pengasuh putri itu. Pondok Putri. Jadi beliau memberikan suatu di kelas amalan dan sampai sekarang saya amalkan. Alhamdulillah. Ya. Ya alhamdulillah beliau kapan hari itu beliau rawuh ke tempat kami dan saya sampaikan terima kasih Yai, amalan apa? Ada aja Yai saya yang amalkan. Nah, sampai dan beliaunya jujur lupa aja juga, ya? saya sampaikan kepada semuanya sering-seringlah untuk membaca Al-Quran di makam. Jangan terlalu banyak target apapun, ya sudahlah. Kalau ngaji, waktu ngaji ya puasa aja sudah. Jangan banyak secara logika, karena hidup ini tanpa logika. Karena semuanya kehendak Allah, Ustaz. Ya kayak saya sendiri, mimpi aja saya hendak, Ustaz. Untuk saya punya pesantren, enggak. Luar biasa. Ya. Jadi untuk di kalangan santri itu barokah harus disiapkan, membuka jati diri untuk takdim kepada guru, tidak melanggar pesantren, dan mungkin pernah menjalani pelanggaran waktu di pondok, Pak Kiai. Aduh. Ya biasanya. Ya, saya juga. Sudah lucu-lucunya ini ya. Saya kalau masalah tirakat santri Tebireng harus ada tirakat. Karena Mbah Hashim itu seorang, ya Masya Allah, kita ngaku santri Tebireng tapi tidak mengamalkan amaliyahnya, apalagi konsep ketika mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama Aswaja An-Nahdiyah, ya. Ini penting, alur pikirannya jangan kemana-mana, ikuti aja sudah garis besar dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Ustadz, mungkin saya juga pernah saya ngelakoni, Ustadz. Apa itu? Saya tuh cuma tirakat karena yang lain tidak mampu. Saya cuma tirakat sholat duha. Sholat duha ketika saya mau sekolah jam 6:30 ke SMA, saya tuh selalu sholat di masjid. Dan saya jalani hampir 2 tahun. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Putus gara-gara saya itu sama almarhum Abah Kiai Haji Muhammad Qurtubi Zain. Ketika saya Abah itu ya, satu kali itulah yang saya tidak absen, sehingga tertunda sampai jam 9 waktu itu kalau tidak salah. Ya karena abah saya waktu itu ke susu, kalau bahasa Maduranya ke susu. Di situ masalah kita sebagai santri. Kalau masalah yang kenakalan, Ustaz, malu saya, Ustaz. Jujur aja saya itu pernah lompat pagar, Ustaz. di Jasa Boga di belakang. Dan itu saya dengan, mohon maaf, ya enggak apa-apa kalau seandainya ini dengar sama Kak Mahfud. Ya, Mahfud. Itu kenangan sama alumni. Iya, Kak Mahfud Nurul Jadid Tanjung. Ya. Itu tapi saya mohon maaf sudah ke beliau Kiai almarhum Kiai Yusuf Hashim. Ketika saya sowan bersama Kiai Atabik Ali, saya sowan, Yai, saya izin Yai, mohon maaf Yai. Apa? Saya dulu pernah ngeloncat pagar Yai di belakang Yai. Sambil beliau almarhum ketawa-ketawa, disaksikan oleh beliau Kiai Atabik Ali. Ya. Jadi alhamdulillah baik dan buruknya saya di Pondok Tebireng, buruknya saya sudah alhamdulillah saya sempat menyampaikan kata maaf kepada beliau pengasuh Kiai Yusuf Hashim dengan candaan yang luar biasa, disaksikan oleh beliau guru kami juga Kerapia Kiai Atabik Ali. Alhamdulillah, ya. Ini istimewa sekali. Ya. Istimewa pengalaman yang dialami selama di pondok, dan melalui channel Santri TPI, mudah-mudahan adik-adik santri, masyarakat luas bisa menimba inspirasi secuil pengalaman dari beliau Kiai Haji Saiful Rijal Al-Qurtubi, pengasuh pondok pesantren Al-Qurtubi yang ada di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sehingga memberikan semangat jejak langkah seorang santri berperan di tengah-tengah masyarakat dan berguna menjadi gawang
pemikiran, perjuangan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, fa insyaallah kita akan diakui sebagai doa beliau. Amin. Amin. Siapa yang merawat NU, kami anggap Amin, santriku, amin, amin, amin. dan santriku saya doakan husnul khotimah Amin. dunia dan akhirat. Salam channel Santri Tebuireng. Santri TBI, sambung silaturahim, jalin ukhuwah, menebar keberkahan.